Come on, man. Halo John, dimanapun kalian berada dan bagaimana kabarnya? Hotspot atau wifi tetangga masih aman? Pada kesempatan kali ini, saya Jack, the only one people strong in the world, akan merangkum sebuah film yang berjudul Vendetta. Tanpa banyak membuang waktu kalian yang berharga, silahkan klik dulu tombol like dan subscribe-nya di bawah. Dikarenakan subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian dengan cara komen sebanyak-banyaknya. Dan cerita dibuka dengan dua orang detektif dari kepolisian yang bernama Mason dan Joel. Terlihat di adegan ini mereka sedang menjalani tugas, yaitu mereka akan menggerebek sebuah markas narkoba, di mana markas tersebut dimiliki oleh seorang bos mafia yang terkenal dan sekaligus ditakuti di kota tersebut. Where's Victor? Running. We'll do it the hard way. Sesampainya mereka di markas tersebut, mereka bergegas masuk ke dalam, tapi sayang bagi Joel, dia sempat tertembak dan bergegas untuk bersembunyi. Ternyata orang yang menembak tersebut adalah adik dari si mafia, tapi pada akhirnya dia pun bisa dilumpuhkan dengan tembakan dari Joel dan Mason. Setelah mengetahui Joel sedang terluka, Mason pun berjalan untuk mencari keberadaan si mafia. Tapi tiba-tiba, dia dikejutkan dengan tembakan yang datang mengarah kepadanya, dan penembak tersebut adalah Victor, si mafia pemilik markas narkoba tersebut. Tapi akibat kelengahan dari Victor, Mason pun dapat menembaknya di bagian kaki. Setelah itu, Mason pun menghampiri Victor dengan bercak darah yang dia tinggalkan. Tapi sayang bagi Mason, dia dapat dilumpuhkan oleh Victor dengan cara merebut pistolnya. Pada akhirnya, Mason pun diajar habis-habisan oleh Victor. Tapi tidak berselang lama, beberapa bantuan dari kepolisian pun tiba untuk membantu mereka berdua. Maybe next time. I'll be seeing you real. Last time you saw a doctor. Setelah itu, scene pun berpindah pada Mason yang kembali ke rumahnya. Terlihat sesampainya dia di rumah, Mason pun disambut oleh sang istri dan langsung mengatakan perihal dirinya sedang ingin, dan dilanjutkan oleh sang istri bahwa menginginkan seorang anak. I'm still not pregnant. Setelah itu, Mason pun mendapatkan berita bahwa Victor si mafia sudah dibebaskan dikarenakan saksi semua kejahatan Victor beserta adiknya menghilang misterius. Tapi tak berselang lama, Mason pun menghubungi istrinya, tapi alangkah terkejutnya bahwa Victor lah yang mengangkat telepon tersebut. Dengan sigap, Mason pun bergegas untuk kembali ke rumah dan menghubungi Joel untuk membantunya. Sesampainya dia di sana, Mason pun harus menelan kenyataan pahit dikarenakan sang istri tercinta sudah tewas dikarenakan disiksa oleh Victor. Tidak terima dengan itu semua, Mason pun menodongkan senjatanya pada Victor. Tapi sayang baginya, polisi harus datang lebih cepat ke tempat tersebut. Pada akhirnya, Victor pun dimasukkan ke penjara kembali. Merasa tidak puas dengan itu semua, Mason pun menghubungi sahabatnya dan bergegas untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat yang Mason datangi adalah rumah dari adik Victor. Dan tidak pikir panjang, Mason pun membunuh semua orang yang berada di tempat tersebut dengan sangat brutal. Tapi tidak berselang lama, polisi pun datang ke tempat tersebut dan menahan Mason seketika. Sesampainya dia di penjara, kita pun diperlihatkan dengan narapidana yang ada di penjara tersebut, yang sebagian besar dipenjarakan oleh Mason sendiri. Shower and be issued a uniform. You will. Tapi tak berselang lama, Mason pun dipanggil ke ruangan pimpinan dan tidak sengaja lewat di depan sel Victor. Dan seketika, Victor pun menyiapkan sebuah rencana untuk membunuh Mason. Sesampainya Mason di ruangan pimpinan yang dikepalai oleh orang yang bernama Snyder. Ini jenangnya. Snyder pun menanyakan dan meminta penjelasan terhadap Mason dengan apa yang telah dia lakukan. Dan tidak berselang lama, Snyder pun mengatakan
Jika ada hal yang kau ingin lakukan, lakukan saja. Will? Just wanted you to know that you can count on me as an ally. For the new inmates, but it was very important for him. Scene pun berpindah di keesokan harinya. Terlihat Mason yang sedang sarapan dan dia pun dihampiri oleh Victor. Dan dia mengatakan, ini adalah rumahku dan kau sudah salah memasukinya. Dan setelah pembicaraan mereka usai, terlihat Victor dengan anak buahnya pergi meninggalkan tempat tersebut. This is my house. Setelah Mason menghabisi sarapannya, dia pun kembali mengerjakan tugasnya di bagian laundry yang sudah diberikan kepadanya. Tapi tidak berselang lama, beberapa narapidana pun menghampirinya dan berniat untuk membunuhnya pada saat itu juga. Dan kembali kita diperlihatkan betapa beruntungnya Mason ini. Di saat dia akan dibunuh, datanglah beberapa orang sipir dan langsung memisahkan mereka semua. Hey! Down in the laundry. We need a med team in here. Please, come on. Singkat cerita, setelah Mason sembuh selepas pertarungan dia sebelumnya, Mason pun menghampiri sipir yang membantunya pada saat itu. Dan sipir itu memberitahu Mason, lapas ini dikuasai oleh Victor. Tapi ada beberapa faktor yang harus kau ketahui bahwa ada orang yang jauh lebih besar dan memiliki kuasa di lapas ini melebihi dirinya. Anyway, welcome back to general population. So you've healed. Especially those responsible for your... Merasa bahwa ada yang tidak beres di penjara ini, Mason pun menghubungi temannya dan meminta bantuan untuk menyelidiki semua ini. Tapi ada pihak ketiga selain mereka, yaitu penjaga di penjara tersebut yang menyedap semua obrolan mereka dan menulis nama Joel untuk diberitahukan kepada Snyder. What's so urgent? I had to get down here immediately. This alone. Victor could not have. Why must everyone... Scene pun berpindah pada Mason yang kembali ke dalam selnya dan dia pun teringat kejadian pengeroyokan tempo hari. Tak berselang lama, Mason pun mengambil pulpen dan dengan sengaja menajamkan pulpen tersebut dan membunuh orang-orang itu satu persatu. Di tengah-tengah pembantaian tersebut, salah satu anggota yang sempat mengeroyok Mason pun pergi dengan langkah ketakutan dan menghampiri Victor dan mengatakan semua kejadian tersebut. Setelah dia memberitahu itu semua pada Victor, dia pun bisa merasa tenang dikarenakan Victor sendirilah yang akan mengurus semua itu. Yards whisper. Think it's our friend? And I'll deal with it. Scene pun berpindah pada Mason yang dipanggil ke ruangan kepala lapas dan menanyakan kerusuhan yang dia buat. Tapi untunglah kepala lapas tidak menghukumnya. Tapi dengan syarat, Mason harus mau diajak bekerja sama. Seketika, Mason pun menolak itu semua. Pada akhirnya, Mason pun dimasukkan ke dalam sel bawah tanah dan ditaruh selama 1 minggu penuh. Take Mr. Danvers to the hole. Singkat cerita, 1 minggu pun berlalu. Terlihat Mason yang kembali ditugaskan di ruangan laundry dan dia terlihat mengambil sebuah gelang dari pipa besi untuk mengakitnya dan dijadikan senjata. Setelah itu, terlihat Mason yang menghampiri pria tua di dalam ruangan tersembunyi dan langsung membunuhnya pada saat itu juga. Got a visitor. Scene pun berpindah pada Snyder yang dihampiri oleh Victor yang meminta solusi dikarenakan anak buahnya sudah habis dibantai oleh Mason di adegan sebelumnya. Tapi Snyder menyuruh Victor agar tidak menyentuhnya dan dikarenakan perjanjian mereka sebelumnya, Snyder pun memberikan satu nama yaitu Joel Gainer. How we got into Stonewall, do you? Final say over who lives under my roof. An opportunity for you to redeem yourself. Scene pun berpindah pada Joel yang mendapatkan telepon dari sipir yang mengatakan Mason sahabatnya sudah mati terbunuh. Tidak pikir panjang, Joel pun bergegas untuk pergi, tapi setibanya dia di penjara, Joel pun melihat Mason yang masih hidup. Seketika, Joel pun dipukul oleh Victor dan langsung membunuhnya pada saat itu juga.
Scene pun berpindah pada Mason yang menghampiri Snyder untuk meminta bantuannya untuk membalaskan dendamnya atas kematian si Joel. Setelah itu, Snyder pun memanggil anak buah dari Victor dan seketika Mason menyuntikkan sesuatu padanya yang menyebabkan dirinya tidak bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya, dan setelah itu Mason pun menyayat urat nadi dari orang tersebut dan meninggalkannya tewas dikarenakan kekurangan darah. Stressful, isn't it? Setelah itu, adegan pun berpindah pada Mason. Terlihat dia tengah dihampiri oleh Victor yang bermaksud membalaskan dendamnya atas kematian anak buahnya. Tapi seketika Mason pun menghampiri sipir dan seketika memukulnya. Alasan Mason memukul sipir tersebut agar dia bisa dimasukkan ke dalam sel dan terhindar dari amukan Victor. Singkat cerita, Mason pun dihampiri oleh sipir yang sempat menolongnya tempo hari dan memberitahu bahwa beberapa narapidana yang dulu sempat Mason tangkap sekarang berpihak pada Victor, tapi tidak sedikit juga narapidana yang berpihak padanya dan mendukung aksi dari Mason. Sebelum sipir tersebut pergi, dia pun sempat memberikan pisau kecil pada Mason untuk membekali dirinya. Ben, that was you. And the laundry that. Thank you. Adegan pun berpindah pada Snyder yang mengajak Victor untuk merencanakan sesuatu. Kemudian dia pun menemui Mason yang akan dipindahkan ke penjara yang berbeda. Did you make that boy bleed out onto the I don't need you anymore. Victor Abbott may have killed. Merasa bahwa tidak terima akan semua itu, dia pun menghampiri anak buah dari Victor dan langsung membunuhnya pada saat itu juga. Hold him up. Adegan pun berpindah pada kerusuhan yang terjadi di penjara. Terlihat Victor tengah baku hantam dengan Mason. Singkat cerita, Mason pun yang mulai kewalahan menghadapi Victor. Dia pun teringat akan pisau yang diberikan oleh sipir kepadanya. Pada akhirnya, Victor pun harus mati terbunuh di tangan Mason pada saat itu juga. Setelah dirasa semua misi balas dendamnya sudah tuntas, Mason pun ditodongkan senjata oleh Snyder. Tapi seketika tim dari kepolisian tiba dan langsung menangkapnya pada saat itu juga. Extortion? Murder? See you soon. Baik, saya kira cukup untuk video ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton ataupun yang sudah mensubscribe channel ini. Dan tidak lupa saya ingatkan untuk mensupport channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kedepannya bisa berkembang dan memberikan hiburan kepada teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman sekalian. Saya dan jajaran tim GNG Cinema Recap mengucapkan terima kasih banyak and see you next video. Salam Dengkul Kompong.